was crying almost every day. We all did. Yeah. Halo teman-teman, selamat datang di video kedua. Aku Hayara. Ini aku ada 2 teman nih di sini. Kenalan dulu dong. Mungkin dari Atia dulu. Hai, aku Atia. Dan aku Andrea. Oke, Atia dan Andrea jurusannya apa nih di UWA? Business Psychology. Sama aku juga Business Psychology. Mereka satu kelas, guys. Jadi kita mau bahas bagaimana pengalaman kita udah melewati 1 semester di sini. Maybe the first questions will be, kaget nggak setelah menjalani semester 1? Andrea gimana? Oh, aku kaget sih. Tapi mungkin bukan di bagian studinya ya. Kagetnya lebih di bagian adaptasi. Karena kita di sini dituntut untuk masak, apalagi ya, urus financially-nya juga, and then apalagi ya, belajar culture at the same time. Berubah banget kan? Culture yang bukan cuman di kampus tapi kayak di sosial. Jadi kayak ada 2 gitu. Iya. Gimana tuh? Culture belajarnya beda. Di sini tuh kayak mereka lebih apa ya? Mengajarkan kita untuk lebih mandiri gitu loh. Ini kayak kita tuh harus baca duluan materinya dan masuk kelas tuh tinggal diskusi. Betul. Harus udah tahu kan ya, kita Iya, masuk kelas jadi gitu. Dosennya nggak ada ngejelasin ini tuh apa gitu. Jadi kita harus sudah paham duluan dan jadi diskusi sih. betul. Jadi modelnya bukan lecture lagi, bukan yang dosen menjelaskan, kita langsung diskusi. Iya, itu sih kaget banget. Iya itu. Kalian kan jurusannya sama nih. Maybe the first things that you love dari ambil business psychology itu apa? Kalau dari aku sangat praktikal sih ilmunya. Oh, oke. Jadi bisa langsung diterapkan di tempat kerja nanti. Berarti career oriented gitu ya. Sangat career oriented. Misalnya kalau mau jadi HR, bisa langsung pakai people analytics untuk seleksi orangnya. Takut banget dibaca sama itu. Kalau aku sih mungkin apa ya, susunan modulnya kali ya. Jadi unitnya tuh bener-bener 1 semester ini so far itu kayak membentuk pola pikir jurusan yang kita ambil gitu. Jadi kayak bener-bener critical thinkingnya dan arah pemikiran kita tuh pasti ke arah ranah bisnis psikologi, karena semua unitnya tuh berkaitan, emang kita tuh disuruh mikir buat gimana caranya jadi konsultan bisnis psikologi gitu. Iya. Jadi kayak berkaitan banget. Jadi satu unit ke unit lain tuh kita bisa kayak tuker pola pikir gitu. Saling berkaitan. Yeah, it's so interesting. It's different from Indo. Iya. Oke. Nilainya gampang nggak? Depends sih. Oke. Depends on the unit atau lecturernya mungkin. On the unit and the Unit lecturers, both sih. Yeah, both. Ada yang kayak si unitnya gampang, lecturenya juga gampang. Ada yang lecturenya kita kira killer, susah nilainya. Iya, dan ternyata nilainya lumayan, bagus. Kayak lebih gampang gitu. Ada juga yang unitnya nggak terlalu ini dan kita expect-nya si lecture-nya oke, ternyata susah nilainya. Iya. Dan jangan expect kamu bisa dapat nilai 90. Iya, jangan expect. Itu kan agak sering ya kalau di Iya. Indo itu masih bisa lah achieve. Kalau di sini tuh 80 udah sangat bagus banget. Iya, Dan 70 udah bagus 70 banget. 70 udah bagus udah keren banget itu. By the way, ini kita di gedung arts. Itu suara merak karena di gedung artsnya UWA itu ada banyak meraknya. Nanti kita tunjukin videonya. Terus S2 Business Psychology sesuai ekspektasi nggak kalau dari Atia dan Andrea? Ekspektasi aku apa ya sebelumnya? Kita tuh orang yang nggak pernah berekspektasi sebenarnya waktu masuk sini. Kita kayaknya lakuin aja deh gitu. Kita kayak nggak tahu apa yang diekspektasin karena mungkin lagi mumet sama adaptasi lingkungan baru juga. Jadi kayak untuk di mata kuliahnya sendiri kita nggak terlalu ekspektasi gimana lebih go with the flow dulu. Iya, go with the flow and then doing our best aja sih.
Tapi lumayan juga sesuai dengan ekspektasi, karena aku expect-nya business psychology itu lebih ke consulting. I know. Yes. We know. Psychology is great. Yeah, we know. Aku expect-nya itu bakalan lebih consulting dan belajar bagaimana kalau misalnya ada firma yang datang ke kita bisa solve their problems, bisa bantu di bagian apanya ya, mungkin people-nya, orang-orangnya, karyawan, development. Dan benar sih, kita belajar itu semua dan sangat practical again. Kalian harus lihat ini guys, ada yang datang. I think he says we're female. Kira kita bawa makanan. Nah tadi kan si Atia sempat bahas terkait adaptasi gitu kan, dan Andrea juga bilang bahas adaptasi di sini tuh cukup sulit gitu. Nah karena kita itu kuliahnya di luar negeri, itu ada perbedaan nggak terkait dengan fasilitas mental health gitu? Sangat sih. Yes, sangat. Bisa dimulai dari Atia dulu, mungkin dijelaskan. Oke, jadi di sini tuh bener-bener terstruktur kayak struktural kesehatannya di Indo sebenarnya. Jadi kayak kalau di Indo kan kayak ada puskesmas umum apa segala macam, baru ke rumah sakitnya kayak gitu-gitu kan. Di sini tuh mental health-nya aja udah kayak gitu sistemnya. Jadi kayak apalagi kalau di kampus kita tuh nggak langsung bisa ke psikolog. Jadi misalkan kalian mau konsul itu kita bisa, namanya ada living room. Di situ tuh kita bisa konsultasi gitu sama asisten konseling gitulah, asisten konselor yang mahasiswa yang emang di training untuk bisa konseling gitu. Dan kalau misalkan dikiranya itu kita perlu untuk penanganan lebih lanjut, nanti kita bisa ditindaklanjuti oleh mental health service and mental health and well-being service gitu. Itu baru nanti kita ketemu konselornya. Dan kalau misalkan emang perlu lagi penanganan ekstra, kita akan di-offer ke mental health nurse. Jadi itu ke dokter gitu dulu, terus baru kita ke mental health nurse gitu. Dan kalau emang perlu tingkatan yang lebih tinggi lagi, baru kita ke psikolog gitu. Jadi kayak nggak bisa langsung mau ke psikolog, itu nggak bisa. Jadi kayak lihat case-nya gitu sih. Jadi kayak emang bagus sih jadinya. Jadi kayak nggak wasting time sama psikolognya juga kan. Maksudnya jadi mereka emang bener-bener menangani kasus yang emang agak berat aja gitu. Thank you. What I said. Andrea gimana? Kalau menurut aku, again fasilitasnya itu banyak banget untuk mental health. Kita tuh ada emergency helpline, dan kalau kita telepon 000 itu nanti bisa disambungin juga ke suicide prevention, mental health emergency kayak gitu. Dan apa lagi ya? Sebenarnya kalau kamu ke dokter, ke GP, dan kamu bilang kayak I haven't been focusing, I haven't been feeling well, itu dari situ bisa di-refer lagi ke psychologist, atau mungkin bisa di probing lagi sama dokternya dan bisa dibantu juga dari situ. Selain itu, again, living room, our favorite, our favorite place. Itu kamu bisa datang kapan aja. Itu kamu bisa datang untuk main puzzle aja, atau untuk consulting sama mental health peer. Itu sangat membantu sih, sangat santai dan helpful. Faktanya awal-awal tiba di sini aku juga kan belum ketemu temen kan guys, belum ketemu mereka berdua. Aku larinya ke living room gitu. Jadi dan three of us, karena kami belum bertemu waktu itu. And then the first week it was really hard. Apalagi kalau diingat-ingat dulu Atia itu ada masalah rumah karena dia sangat-sangat drama sekali.
Awalnya kan kami bertiga tuh kayak ragu gitu kan, kayak coba curhat nggak ya ke mereka, soalnya pakai bahasa Inggris gitu kan. Takutnya kan nggak keluar yang benar-benar marah dengan bahasa Indonesia kan beda ya, marah dengan bahasa Inggris kan. Tapi ternyata alhamdulillahnya bisa-bisa aja, oke-oke aja gitu, dan very helpful teman-teman dari living room itu. Apalagi pada saat emotionnya udah full banget, tiba-tiba ngomong Inggrisnya lancar. Iya benar. Bisa gitu sih. Unconsciously langsung wah, keluar semua bahasa Inggris. Dan aku dulu inget banget pas awal-awal tuh aku mikir, am I overreacting atau enggak? Aku Tapi juga akhirnya, gitu. iya kan? Dan akhirnya kita datang aja ke living room dan mereka sangat memvalidasi feelings kita. betul. Bener. Dan kita juga dapat ini nggak sih kayak pelatihan mindfulness Iya. gitu kan, yang dimana kita kayak jadi lebih tenang juga sih, karena the first semester tuh beneran kayak Hell. One word. aku mau bilang kaget. Kamu bilang hell gimana dong? Kalau Andrea satu kata untuk semester 1 deh. Atia nggak usah. I already said it. Iya, we already said it. Journey. Journey. Yeah, it was a journey. What was the journey? Iya, what was the journey? A lot of things. Adapting. Ah, And like, See, they don't agree. They do not agree. They with do not what you're agree. saying. oh my god, they don't. Like liar. It was more, for me, I guess, more of a conclusion of a journey, but also a beginning of a journey. If that makes sense. indah banget kita berdua. Iya. Kenapa kita ya? Di sini itu kalau misalnya teman-teman sedang mengalami hal yang tidak enak dan kita ada deadline, kita itu bisa mengajukan special consideration. Ya kan? Dengan beberapa, tapi alasannya harus valid ya. Misalnya sakit, nah itu nanti bisa minta surat dokter gitu. Kalau teman-teman juga mengalami hal sedang berduka kayak gitu, ya itu bisa langsung ke bagian psikolog, terus minta surat, dan itu nanti deadline-nya bisa diundur selama alasannya valid gitu. Jadi emang sungguh terfasilitasi sih sebenarnya. Mental di sini tuh kayak they're trying their best agar kamu tuh tidak harus mengulang mata kuliah di sini gitu. Karena kalau mengulang mata kuliah mahal. Mahal. Dengar-dengar satu mata kuliah $5,000 ya? Iya, kan? unit, satu mata unit, kuliah ya, bukan satu satu unit semester ya. Satu unit, satu mata kuliah. Satu unit diulang $5,000. Sejauh ini happy nggak di UWA? Atia, Andrea? Aku happy sih. Atia gimana? Kok sepertinya mukanya menunjukkan mixed feeling? Happy sih sebenarnya, karena banyak hal-hal yang mungkin karena aku nggak ekspektasi apapun juga sih sejak kesini itu, jadi kayak yang literally nggak ada expect apapun gitu, bahkan riset tentang Pride aja nggak ada. Oke. Agak bablas banget ya, jadi kayak waktu sampai sini awal sih kaget, sepi banget, parah sepi banget, and then so far kayak tenang ya ternyata. I need this, jadi kayak lebih I don't know, at some point I'm kinda achieving spiritual journey. Lebih banyak waktu kontemplasi hidup nggak sih? Iya, benar ya, kan? kayak meditasi, Journaling, journaling, lebih kayak, jadi spiritual aku tuh lebih tenang aja gitu, soulnya, jadi kayak meskipun pikiran, otaknya nggak tenang ya Bu, jadi kayak tapi at least soulnya tenang lah. Nah, kalau dari Andrea gimana? Kan tadi Andrea juga bilang happy kan, ya mungkin dijelasin lagi. Tapi again sometimes aku ngebandingin sama yang di Sydney, Melbourne. Mereka sangat lively kelihatannya, dan di sini kita sangat bosan. Kadang ada hari dimana memang kayak
Oke, Ya, dan kayak gini gitu. doang, kayak Aja. gini doang. Walaupun emang Perth ini banyak banget eventsnya ya yang di tengah kota, Tapi gitu aja. tapi ya gitu aja Hmm. tuh. Ya ini juga buat teman-teman yang nonton, kalau yang consider Perth, kayaknya kalau kalian anak kota banget, Iya. yang Betul. metropolitan banget, harus siap sama kagetnya sepi yang kayak I'm sorry, I'm translating in my head. Keluarnya jadi aneh ya. Pokoknya harus siap sama sepinya Perth gitu. Iya, di sini tuh sepi, tapi aman. Tapi apa-apa itu tutup jam 5. Iya, Iya benar. kan? Dan Sedangkan Mall tutup jam 5. Weekend kayak kota mati. iya, Bener. bayangin aja kuliah kami kelarnya jam 8 malam. Itu udah mallnya udah Iya, tutup. sepi banget. Tapi satu hal yang oke di sini adalah work life balance-nya sih. True. Jadi bener-bener malam itu kenapa hiburan itu tutup, karena mereka ya istirahat. Terutama aku suka weekdays itu gitu. Heeh. Tapi kalau untuk liburan Perth enggak sih. Kalau menurut aku ya. Karena there's not much things to see Iya, nggak sih. bener. Kecuali kamu ya itu kalau kamu anak alam banget, Iya. wah itu oke banget sih. Iya, bener Gila. sih, bener. Kemarin tuh ke Natural Spa Beach itu bagus banget gitu kan. Ke Abbey Beach juga itu pantainya warna pink kayak so pretty. Tapi kalau misalnya bukan anak yang natural alam banget, ya kata Andre tadi, silahkan ke Sydney atau ke Melbourne gitu kan. Menyesal nggak milih Perth? Enggak sih. Karena tenang. Mereka bilang aku bohong. Mereka bilang aku bohong. Enggak, emang yang berisik mereka sih. Enggak sih, kalau aku nggak nyesel. Karena ya emang apa ya? Di sini juga aku belajar bahwa emang ada place yang it's just meant to be. Ya, Karena aku bener-bener nggak kepikir, bahkan ke Australia aja aku nggak kepikiran sama sekali kan. Ada kayak destiny bring me here, it's like okay, so far oh yeah, this is my place gitu loh. kalau Andre gimana? Sama sih, aku juga nggak nyesel. Dari dulu kan emang aku tinggalnya ya Jakarta, Bogor, kota yang Where is it? Di belakang situ. Oh, belakang di belakang situ. sana. Oh, ini aku nggak ada bentukannya tapi. Nah, itu oke. next itu. Sorry, banyak distraksi. Yang dimana Jakarta dan Bogor tuh emang sangat ramai. sangat ramai. Tapi emang aku penasaran dan pengen tahu juga, dan di sini aku benar-benar bisa menghidupkan itu, melewati itu. It's nice juga ternyata. Iya. Oke, kalau gitu untuk pertanyaan terakhir, satu kata untuk mendeskripsikan 6 bulan kita tinggal di sini. Kita udah 6 bulan tinggal di sini by the way. Pas banget nggak tahu kemana. Kuliah. Interesting. Hmm. Karena apa ya, up and down-nya, and then masih kaget bahwa oh gue di sini, gue kuliah di sini gitu kan. Betul. Iya. Dan apa ya, mulai dapat aksen Australia. Naur. You know. Doi. Jadi kayak up and down, interesting, and then ya lebih ke, kalau aku sih lebih ke spiritual journey itu sih yang interesting banget. Kayak I've never thought I will have those journey here. I mean, if in Indo kayak I'm a Muslim and then Indonesia is like Muslim majority, I think it will be more make sense some to kayak untuk mengalami spiritualitas. Tapi di sini orang-orangnya kayaknya lebih spiritualitasnya itu lebih ke meditasi, grounding, karena banyak banget di pantai-pantai juga orang kayak meditasi gitu. Jadi kayak mungkin lebih ke situ sih, sama alamnya benar-benar dijaga banget, jadi kayak Betul. positif vibe-nya itu kerasa banget gitu loh. Ini kan lagi spring through summer ya. The Jacaranda trees are so pretty. Iya, Yes, true. ungu-ungu
gitu cantik banget. Every corner is so aesthetic. Iya. True. True. Kalau Andrea gimana? Satu kata untuk merekap 6 bulan kita di sini. Aku nyaman sih. Karena sebelumnya tuh jujur aku nggak mau lama-lama di sini. Aku pengen balik langsung ke Indo lagi. Jadi lama-kelamaan aku mulai nyaman hidup di sini. Mulai adaptasi juga. Walaupun again banyak ups and down-nya. Iya. Karena adaptasi itu di awal-awal. Tapi mulai ngerti sih, oh cara hidup orang-orang di sini tuh kayak gitu, hiburannya mereka kayak gitu. Dan aku ngikutin juga jadinya. Nyaman. Ya, kita masih punya beberapa semester lagi ke depan hingga kita lulus ya. Iya. Semoga only good things will happen. Amin. Karena biasanya kalau sudah di tempat deadline mukanya lebih kusut guys. Ini karena muka summer break ya. Kalau lagi exam kita nggak kenal satu sama lain. Iya, kita kalau ada momen dimana zaman-zaman exam kita hanya ketemu pas di perpustakaan. Papasan juga nggak Iya, kenal. menyapa pun kayak nggak kenal kayak gitu. kenal. Aduh. Ya mungkin itu sekian dulu video yang kita bahas. Kita bahas singkat terkait mental health dan juga gimana semester 1 kita. Thank you Atia dan Andrea udah nemenin. Sampai jumpa teman-teman di video selanjutnya. Kalau ada pertanyaan bisa segera di komen aja. Terima kasih. Dadah. Itu ada yang nggak ada surainya itu. Oh Di atas tuh kayaknya. Berarti dia tuh kayak teriak Rapunzel, turunkanlah rambutmu gitu ya. Cakep banget. Ini buat thumbnail nanti. Ya ampun. Yang dapat kita beruntung guys, sudah Iya, I know right, udah beauty brain, tapi kayaknya nggak sanity sih. Iya, semua orang sih. Orang laras.